Iya, gue minasan. Welcome back again with Mr. Ega di sini. Oke, balik lagi sama pembahasan One Piece nih, Ra. Masih di tengah-tengah arc Egghead, ada suatu hal yang cukup menarik untuk Mr. Ega bahas. Dimana banyak orang berkata kalau arc Egghead adalah kebalikan dari arc Sabaudi. Ya, tentu kalian masih ingat kan momen-momen apa saja yang terjadi tepat sebelum time skip itu? Apakah benar kalau arc terbaru ini merupakan kebalikan dari arc Sabaudi? Well, kalau kita lihat dari beberapa karakter yang muncul sih emang agak mirip ya. Tapi gimana sih kenyataannya? Oke, kayaknya tanpa perlu banyak basa-basi kejelas, monggo kita gaskan aja ke kontennya, ge. Let's go. Kita mulai dari trio generasi terburuk. Siapa lagi kalau bukan Luffy, Lau, dan Kid. Ya, dulu di Pulau Sabaudi masih terlintas dengan jelas kalau ketiganya tuh untuk pertama kali ya diperlihatkan bersama-sama. Ya, dimana lagi kalau bukan di Pulau Sabaudi, tiga orang dari generasi terbaru yang memiliki bounty tertinggi diperlihatin bersatu dan bertarung bersama melawan kepungan dari Angkatan Laut. Nah, naasnya kalau kita lihat dan bandingkan dengan apa yang terjadi di arc terbaru kali ini, Kid dan Law malah diperlihatkan kalah pada arc Egghead sekarang. Setelah keduanya berperan besar dalam bebasnya negeri Wano dari tangan Kaido, dengan berhasil mengalahkan salah satu orang terkuat secara bersama-sama, yaitu mantan Yonko, Big Mom. Gak lama dari situ ya, ketika melanjutkan perjalanan, keduanya harus dinyatakan kalah setelah bertarung 1 lawan 1 dengan anggota Yonko lain. Kid dihadapkan dengan Akagami no Seng, sedangkan Law harus bertarung dengan The Brengsek Kurohige. Sebuah hal yang cukup terasa pahit bukan? Karena lebih jauh kalau kita bandingkan dengan saat di Pulau Sabaudi, kelompok yang kalah dan hancur itu malah krunya Luffy, yang pada akhirnya berhasil dipisah-pisahkan oleh Kuma. Sedangkan di arc kali ini malah kru Lau dan krunya Kid lah yang diperlihatkan musnah di tangan Yonko lama. Next, di Pulau Sabaudi kita tahu kalau Admiral Kizaru datang untuk menghentikan Luffy setelah insiden penyerangan atau ya kita sebut aja pemukulan kepada salah satu Tenryou Hasu yang menyebabkan datangnya Admiral Kizaru. Makanya kedatangan Kizaru ke Pulau Sabaudi ya apalagi kalau bukan menghentikan Luffy yang jadi aktor utamanya. Di sisi lain, 2 tahun berjalan, sesampainya di Pulau Egghead, malah sekarang giliran Luffy lah yang mencoba untuk menghentikan Admiral Kizaru di Pulau Egghead. Ya, dari segi kekuatan Admiral Kizaru jelas masih berada di atas dari beberapa krunya Luffy. Makanya kalau gak Luffy tahan untuk bertarung dengan dirinya, apa yang pernah terjadi di Pulau Sabaudi malah mungkin saja bakalan terulang kembali. Oh iya, jangan lupa ya sama fakta kalau Kizaru tuh gak sendirian waktu di Pulau Sabaudi dulu, Kita tahu kan ada Sentomaru, Kuma, dan Pacifista yang berada di pihaknya. Dan mereka semua tentu ikut dalam misi pencarian sekaligus penghabisan dari kelompok kru topi jerami. Hal yang gak aneh setelah mengetahui kalau Luffy memukul seorang Tenryou Asu secara sengaja. Uniknya malah di arc kali ini, giliran Sentomaru, Kuma, dan Pacifista lah yang berada di pihak kru topi jerami. Udah kayak dunia kebalik aja, yang dulunya musuh malah menjadi teman. Terus mungkinkah kalau Admiral Kizaru pun pada akhirnya malah akan berbalik dan mendukung Luffy juga seperti teman-temannya di masa Sabaudi? Next, pindah ya ke contoh lebih ekstrim ya. Kita tahu kan Luffy dan kawan-kawannya terdahulu sadar kalau mereka belum cukup kuat untuk menandingi seorang Admiral Angkatan Laut. Makanya satu-satunya perintah dari Luffy adalah melarikan diri dan selamatkan diri mereka masing-masing. Meski saat itu ya berarti mereka semua harus kehilangan harga diri dengan kabur saat sedang bertarung. Hal yang jelas melukai kebanggaan seorang kapten, apalagi orangnya tuh kayak Luffy, Momen itu jelas tak mau dia ulangi. Dimana Luffy berada di sisi yang harus kabur dan melarikan diri. Makanya after time skip ya, yang mana Luffy sudah lebih siap dalam mengarungi lautan baru. Kita tahu kan di insiden Egghead ya, malah Luffy sendirilah yang memilih untuk membarikade diri. Dan akhirnya dia memilih untuk tidak melarikan diri lagi, Meski itu berarti ya dia harus berhadapan dengan orang-orang kuat seperti Kizaru atau bahkan Sain Satun sendiri. Soalnya jelas alasan Luffy memilih untuk melakukan hal itu sekarang. Kalau dulu ya Luffy aja tahu kan kalau dia gak bisa melindungi temannya. Makanya satu-satunya cara ya apalagi kalau bukan kabur dan menyelamatkan diri mereka masing-masing. Hal yang mungkin gak bakal mungkin mau dia lakuin di saat sekarang. Karena di Pulau Egghead aja ya Luffy sudah tahu kalau dirinya yang sekarang mampu untuk bertarung dengan seorang admiral. So, dia malah memilih untuk mencoba melindungi teman-temannya. Well, gimana? Segitu aja udah kelihatan bukan? Kalau emang Pulau Egghead ini ya gak lebih dari kebalikan dari Pulau Sabaudi terdahulu. Makanya beberapa kemungkinan pun serai akan terjadi.
melihat kalau emang bener pola ini digunain oleh Odachi. Misalnya aja kalau di Pulau Sabaudi kita tahu kan kalau insiden itu dimulai seperti yang udah kita bahas sebelumnya, yaitu gara-gara Luffy memilih untuk memukul Charlos yang menyebabkan keluarga mereka murka dan memanggil Admiral ke tempat ini. Sekarang gimana kalau malah di Egghead ini ya bakal ditutup oleh momen Luffy yang memukul Sensatun sebagai tanda dari salah satu orang tertinggi di pihak pemerintahan dunia. Momen yang epic bukan untuk mengakhiri suatu insiden. Apalagi kalau kita hubungkan dengan kondisi Kuma saat ini ya, yang kalau dulu Kuma datang dengan tangan kebebasannya, dia datang untuk membebaskan Luffy bersama krunya karena mereka semua dianggap belum cukup kuat untuk mengarungi lautan dunia baru. Makanya daripada habis di tangan Kizaru ya, Kuma lah yang dengan gagah memilih untuk menolong mereka. Nah Rek, mungkinkah apa yang Kuma lakuin di masa lalu akhirnya akan berbalik kepada dirinya? Dimana ya, berarti sekarang giliran Kuma yang diselamatin atau dibebasin oleh siapa? Ya, oleh Nika lah. Karena dialah orang yang harusnya memiliki kemungkinan untuk membebaskan dan bertarung dengan orang-orang dari pihak pemerintahan dunia. Bahkan yang lebih menarik untuk kita tunggu sih, kalau setelah Pulau atau Aqsa Baudi dulu ya, kita tahu kan kalau insiden itu gak berhenti di sana saja, karena ternyata sebuah perang besar di Marineford terjadi selepas insiden di Pulau Sabaudi. Lantas, apakah hal sama akan terjadi? Dimana setelah Egghead berakhir ya, berarti giliran perang besar terjadi di pulau para raksasa, yaitu Pulau Elbaf. Sampai sini sih cukup jelas bukan kalau Pulau Egghead memang seakan menjadi kebalikan tersendiri dari Pulau Sabaudi. Soalnya kalau semua hal di atas saja masih kurang, kita tutup aja lah sama fakta kalau di Aqsa Baudi ya, Kurohige jadi satu-satunya orang dari generasi baru yang gak dimunculin. Giliran saat ini ya, di Ark Pulau Egghead ternyata Kurohige Pirates malah menjadi satu-satunya kelompok dari generasi terburuk yang datang di sono. Wow. Aduh, kalau emang bener demikian, pintar sekali bukan cara Odachi dalam memperkenalkan salah satu tetua Gorose. Masih menggunakan karakter-karakter lama yang terhubung di insiden sebelumnya. Dan mereka seakan memiliki konflik yang belum usai, tapi alih-alih orang-orang itu melakukan kegiatan atau momen yang sama. Kali ini, di aktor baru ya, Odachi malah membalikkan segala sesuatunya, Re. Gimana menurut kalian sendiri? Apakah emang mungkin kalau Egghead adalah kebalikan dari Aqsa Baudi? Kalau ada yang mau nambahin bukti-bukti lainnya, tinggal tulis saja di kolom komentar ya, oke? So, see you next time. Adi Sekarang Melo, stay safe everyone, salam Adi Media.